cara menggunakan trigger di dalam Command Prompt. Oke, kita tahu dulu apa itu trigger. Trigger bisa juga dikatakan dengan tidak berlaku di step select atau perintah select pada Command Prompt. Oke, kita bisa ambil definisi dari trigger, yaitu memang peristiwa yang terjadi pada suatu tabel saat kejadian insert, update, dan delete. Trigger ini teman-teman bisa juga digunakan untuk atau dibuat untuk menguji atau mengecek nilai, baik itu pada kolom, atribut, properti, sebelum dilakukan proses insert, update, dan delete. Di sini teman-teman ada contoh sintak pemakaian trigger dalam perintah yang akan kita eksekusi. Ini contohnya dapat kita lihat. Oke, kita langsung saja ke pembuatan trigger dalam Command Prompt. Kita langsung coba perintah sederhana pada trigger. Oke, kita buka cmd. Oke, kita masuk ke direktori C, di mana sampai di oke. Oke. Itu kita buat misalnya kita tekan dulu database yang akan kita buat triggernya. Ini database pada video saya yang kemarin teman-teman saya buat. Oke, kita sudah mengaktifkan database-nya, kita langsung lihat tabel barang. Nah, di sini di database minimarket terdiri dari tabel barang, beli, detail beli, dan lain sebagainya. Di sini akan kita coba pada bagian tabel barang ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu apa saja record yang ada di tabel barang. Nah, di sini sudah ada tersedia record yang ada pada tabel barang, yang dimana ID barang, harga, stok, dan record-recordnya terdiri 4 record. Oke. Nah, di sini kita akan menambahkan satu tabel baru, yang mana misalnya kita menambahkan tabel rekening supaya pemakaian trigger, yang dimana ini pemakaian trigger ini dapat kita lakukan dalam perintah yang akan kita eksekusi, teman-teman. Oke, kita tambahkan tabel. Kita coba klik. Oke, kita misalkan kita buat ID Dajar 5, yang dimana ID ini primary key auto define, teman-teman. Lalu oke, tabel rekening ini sudah berhasil kita ciptakan. Kita langsung buat trigger, didahulukan dulu delimiter. Bisa pakai delimiter bulat-bulat atau selesai teman. Oke, kita langsung buat triggernya. Oke, trigger misalnya kita buat jumlah saldo. Oke, misalnya kita buat jumlah saldo, dimana before insert, bagian insert on model rekening, tabel rekening for each row. Oke, kita buat set jumlah sama dengan jumlah. Oke, di sini dalam pembuatan trigger dalam tabel rekening ini sudah berhasil.
query oke. Setelah itu kita lihat, kita buat set oke, yang dimana ini akan kita coba yang trigger bisa dibuat untuk menguji atau mengecek nilai field atau kolom atribut sebelum dilakukan proses insert, update, dan delete. Nah, di sini sudah kita coba dan kita akan menambahkan di tabel rekening insert ini, menambahkan record yang ada di tabel rekening ini. Nah, oke, kita buat bagian insert itu tabel dimana terus misalnya kita 0 dan kita buat misalnya 150.000. Ini cuma pemisalan aja bagian insert intinya, teman-teman. Kita buat lagi yang bagian 0, satu lagi ya, misalnya 250.000. Dan bagian ketiganya kita buat misalnya 300.000. Oke, setelah kita buat bagian insert intinya, teman-teman, kita langsung tampilkan jumlah pada tabel rekening jumlah saldo ini. Kita akan tampilkan jumlah saldo, misalnya select add jumlah, karena kita buat tadi add jumlah. Nah, di sini teman-teman sudah berhasil bahwa yang kita buat, kita tambahkan record di dalam tabel rekening sudah berhasil bahwa di sini nilainya 700.000. Oke, nah di sini sudah ada jumlah yang ada, jumlah saldo. Oke, di sini sudah ada bahwa jumlah saldo yang kita insert tadi sudah berhasil, bahwa yang dimana trigger ini dapat dilakukan sebelum proses insert, update, dan delete. Teman-teman, ini kita akan buat perintah sederhana. Ke bagian insert sudah kita buat. Sekarang yang bagian update ini, bahwa perintah sederhananya seperti kita coba. Misalnya kita buat bagian update, bahwa kita ciptakan create trigger. Misalnya kita buat cek saldo. Oke. Before update. Dimana tadi ini, teman-teman, before insert, bahwa kita akan menambahkan record di dalam tabel rekening ini. Oke, sekarang before update ya, teman-teman, bagian update. Before update yang mana on TBL rekening for each row. If okay. Jadi 0 dan set in misalnya kita buat 100.000.
200. Oke, kita buat oke, bahwa yang bagian update sudah berhasil, dimana kita buat cek saldo ini, teman-teman. Selanjutnya misalnya kita langsung buat perintah update rekening saldo sama dengan kita buat minus 10 UNT, yang dimana paket web, yang dimana ID sama dengan 1. Oke, kita langsung menampilkan hasil yang kita update. Berarti select from TBL. Di sini teman-teman sudah berhasil bahwa yang kita update dari tabel rekening, dari jumlah saldo atau insert ini, jumlah saldo dapat kita lihat ya teman-teman. Jumlah saldo ini sudah berhasil bagian dari perintah update ini, dimana cek saldo. Oke, ID saldo 123 dimana 0 ini dapat kita lihat record dari tabel rekening cek saldo ya teman-teman. Oke, itu contoh bagian update ini. Sekarang kita buat perintah sederhana bagian delete, yang mana ini delete ini untuk bisa jadi untuk membackup record yang dihapus. Oke, kita buat perintah sederhana bagian delete ini. Oke, kita langsung dari percobaannya, langsung kita buat klik tabel rekening, misalnya tabel rekening backup. Oke, ini cuma pemisalan, cuma nama tabelnya ya teman-teman, bisa berbeda, misalnya integer 5 dimana primary key yaitu increment. Saldo di sini sudah kita ciptakan tabel rekening backup. Oke, yang mana kita akan menghapus tabel rekening ini nanti teman-teman, tabel rekening ini. Oke, kita buat perintahnya create trigger, pakai trigger backup all the record before select. Oke, kita tambahkan record insert into TBL rekening backup. Tadi kita ciptakan TBL rekening backup ya teman-teman. Oke, values. Misalnya kita buat all ID terus all saldo. Oke. Nah, sini sudah berhasil bahwa perintah dari trigger yang delete ini sudah berhasil kita buat. Oke, yang sudah berhasil kita langsung delete, perintah delete. Delete from TBL tadi, yang dimana where yang dimana saldo sama dengan 0. Oke,
Oke. Bahwa yang kita hapus, yang mana ini maksudnya teman-teman, menghapus tabel rekening. Menghapus tabel rekening yang dimana saldonya sama dengan 0. Oke, dan data yang dihapus akan dipindahkan. Tabel rekening backup yang sudah dibuat tadi. Ini akan data yang di tabel rekening dipindahkan ke tabel rekening backup ini. Oke, kita buat perintah delete. Jika ingin menghapus semua tabel rekening, kita buat perintah delete from tbl rekening. Nah, di sini sudah beri oke bahwa di tabel rekening ini sudah terhapus. Teman-teman, kita coba lihat. So, nah, di sini teman-teman sudah ada di database minimarket, sudah ada tabel rekening dan tabel backup rekening. Oke, nah misalnya kita buat perintah ini select, kita coba bahwa tabel rekening apakah sudah terhapus atau tidak. Kita coba pastikan nanti, karena di tabel rekening ini sudah berhasil terhapus, dan akan digantikan dengan tabel rekening backup ini, teman-teman. Oke, kita coba yang tabel rekening backup. Oke, di sini sudah dipindahkan bahwa di tabel rekening ini data yang direcord yang tadi sudah dipindahkan di tabel rekening backup. Oke, dapat kita lihat teman-teman, seperti inilah pemakaian dari trigger sebelum dilakukan proses insert, update, dan delete ini, teman-teman. Oke, teman-teman, seperti itu contoh sederhana dalam pemakaian trigger yang dimana proses insert, update, delete dilakukan, yang didasari dengan DML, data manipulation dan fix. Dapat kita lihat misalnya seperti database, trigger dalam database serta kegunaannya. Dapat kita lihat ini bahwa trigger di dalam database adalah kode prosedural yang secara otomatis dijalankan untuk menanggapi perubahan tertentu pada tabel tertentu atau tampilan dalam database. Trigger dapat didefinisikan untuk menjalankan perintah sebelum atau setelah eksekusi dengan DML seperti insert, update, dan delete. Trigger banyak digunakan untuk menjaga integritas informasi pada database. Seperti itu dalam pemakaian trigger. Sekian hasil dari video saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon maklumi. Sekian dan terima kasih. See you.